Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski, mahasiswi IAI DDI Sidrap, semester 6 PAIB dengan NPM 0239210045. Saya dari kelompok 5. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS Statistika Pendidikan 2. Adapun nomor kasus yang saya kerjakan adalah kasus 5B, yaitu hubungan status ekonomi, keluarga, dan partisipasi kegiatan keagamaan. Kasusnya yaitu peneliti muda dari IAI DDI Sidrap, mahasiswi bernama Fitriani, sedang mengerjakan skripsi tentang faktor sosial yang mempengaruhi keaktifan siswa dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Salah satu hipotesis yang ingin ia uji adalah hubungan antara status ekonomi keluarga dan partisipasi siswa dalam kegiatan keagamaan sekolah. Fitriani menduga bahwa siswa dari keluarga kurang mampu mungkin lebih terbatas partisipasinya karena faktor biaya transportasi, kesibukan membantu orang tua, atau keterbatasan waktu. Namun, ia tidak yakin apakah dugaannya benar. Secara empiris, ia mengumpulkan data dari 90 siswa di 3 sekolah MTS berbeda. Status ekonomi keluarga dikategorikan menjadi 3, yaitu rendah, menengah, dan tinggi, berdasarkan penghasilan orang tua yang diisi dalam formulir. Partisipasi keagamaan dikategorikan menjadi sangat aktif, atau kurang aktif berdasarkan catatan guru dan absensi kegiatan. Dengan demikian, kedua variabel bersifat kategorik. Pada kasus ini, terdapat 2 variabel utama yang dianalisis. Yang pertama itu variabel bebas adalah status ekonomi keluarga, yaitu tingkat kondisi ekonomi keluarga siswa berdasarkan penghasilan orang tua. Kategorinya itu ada rendah, menengah, dan tinggi. Dan yang kedua, variabel terikat, Y, yaitu partisipasi siswa dalam kegiatan keagamaan, yaitu tingkat keaktifan siswa mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah berdasarkan catatan guru dan absensi. Kategorinya tadi sangat aktif, dan kurang aktif. Metode statistik yang saya pilih adalah uji chi-square atau chi-square test of independence, karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara 2 variabel kategorik, yaitu status ekonomi keluarga dan partisipasi siswa dalam kegiatan keagamaan. Metode lain seperti korelasi, regresi, linear ANOVA, dan ANCOVA tidak sesuai karena metode-metode tersebut digunakan untuk data numerik atau tujuan analisis yang berbeda. Dengan demikian, uji chi-square merupakan metode yang paling tepat untuk menjawab rumusan masalah pada kasus 5B ini. Karena penelitian ini menggunakan uji chi-square, maka tidak dilakukan uji normalitas maupun uji homogenitas. Kedua uji tersebut merupakan prasyarat untuk analisis parametrik seperti uji T, ANOVA, atau regresi. Pada uji chi-square, prasyarat yang diperiksa adalah bahwa data harus berbentuk kategorik. Setiap responden hanya masuk ke satu kategori, serta frekuensi harapan memenuhi ketentuan. Berdasarkan hasil analisis, nilai expected frekuensi minimum adalah 5, sehingga seluruh asumsi uji chi-square telah terpenuhi dan analisis dapat dilanjutkan. Adapun data yang sudah saya buat di sini, ada 60 nama responden dengan status ekonomi dan partisipasi keagamaan yang berbeda-beda. Pertama-tama, kita akan copy data tersebut. Untuk dimasukkan ke website penginputan data statistik yang sudah disediakan oleh dosen pengampu. Kemudian kita masukkan ke website
penginputan data statistika yang sudah disediakan oleh dosen pengampu. Jika kalian bisa mengupload file, maka boleh memilih opsi tersebut. Namun, bagi yang kesulitan boleh mengikuti cara yang saya gunakan, yaitu data yang sudah kita copy tadi, kemudian kita paste dari Excel. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita klik muat data paste. Cukup sekali saja ya, muat data paste. Kemudian kita klik preview data yang ada di sebelah kiri. Preview data. Nah, jika sudah seperti ini, pilih metode analisis sesuai dengan metode analisis yang kalian gunakan pada kasus yang telah kalian kerjakan. Karena metode analisis yang saya gunakan itu menggunakan chi-square, maka di sini saya akan klik chi-square. Nah, di sini terdapat pengaturan yang berisikan apa itu chi-square, contohnya dan syarat pentingnya. Chi-square yaitu menguji apakah ada hubungan antara dua variabel kategorik. Contohnya itu apakah statusnya itu tinggal, asrama, ataupun rumah, berhubungan dengan keaktifan kajian Islam. Syarat pentingnya yaitu semua sel frekuensi harapan harus lebih besar dari 5. Kemudian kita pilih variabel X-nya yaitu di kolom baris. Kita pilih status ekonomi dan variabel Y-nya partisipasi keagamaan. Koreksi atasnya tetap otomatis 2x2. Kemudian kita klik jalankan chi-square. Nah, setelah diklik, di sini terdapat hasil dari penginputan data yang sudah kita kerjakan. Adapun hasil yang diperoleh yaitu variabel X-nya yaitu status ekonomi dan variabel Y-nya itu partisipasi keagamaan. Dengan jumlah respondennya yaitu 60 siswa, chi-square-nya yaitu 21,284. DF-nya 4. Hasil yang diperoleh atau p-value yaitu P lebih kecil daripada 0,001. Kramer V yaitu 0,421. Karena 0,421 berada pada rentang 0,40 sampai 0,59, maka hubungan antara status ekonomi keluarga dan partisipasi keagamaan tergolong sedang atau cukup kuat. Kemudian kita beralih pada interpretasi otomatis. Interpretasi otomatis. Hasil uji chi-square menunjukkan X pangkat 2 dikali 4 sama dengan 21,284. P lebih kecil daripada 0,001. N atau respondennya sama dengan 60. Maka hipotesis 0 ditolak. Terdapat hubungan yang signifikan antara status ekonomi dan partisipasi keagamaan. Kekuatan hubungan diukur dengan Kramer's V, yaitu 0,421 yang tergolong efek besar. Kemudian kita beralih kepada grafik distribusi. Grafik ini menunjukkan distribusi partisipasi kegiatan keagamaan siswa berdasarkan status ekonomi keluarga. Variabel X menunjukkan kategori status ekonomi, yaitu menengah, rendah, dan tinggi. Sedangkan variabel frekuensinya atau variabel Y-nya itu menunjukkan jumlah siswa. Warna biru menunjukkan kategori aktif. Warna merah menunjukkan kategori kurang aktif, dan warna hijau itu sangat aktif. Pada kelompok siswa dengan status ekonomi menengah, mayoritas berada pada kategori aktif, yaitu sebanyak 12 siswa.
dan sebanyak 5 siswa tergolong sangat aktif, sedangkan 3 siswa termasuk kurang aktif. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa dari keluarga ekonomi menengah aktif mengikuti kegiatan keagamaan. Sedangkan pada kelompok siswa dengan status ekonomi rendah, itu kategori yang paling banyak adalah kurang aktif, yaitu ada 11 siswa, dan sebanyak 8 siswa termasuk aktif, sedangkan hanya 1 siswa yang sangat aktif. Ini menunjukkan bahwa siswa dari keluarga berstatus ekonomi rendah cenderung memiliki tingkat partisipasi keagamaan yang lebih rendah dibanding kelompok lainnya. Pada kelompok siswa dengan status ekonomi tinggi, mayoritas berada pada kategori sangat aktif, yaitu ada 11 siswa, dan sebanyak 8 itu berada pada kategori aktif, dan hanya 1 siswa yang kurang aktif. Hal ini menunjukkan bahwa siswa dengan status ekonomi tinggi itu cenderung memiliki partisipasi keagamaan yang lebih tinggi. Berdasarkan grafik, terlihat adanya pola bahwa semakin tinggi status ekonomi keluarga, maka semakin tinggi pula kecenderungan partisipasi siswa dalam kegiatan keagamaan. Sebaliknya, kelompok ekonomi rendah itu lebih banyak pada kategori kurang aktif. Di sini terdapat pula tabel frekuensi yang diamati atau observed. Nah, pada tabel ini terdapat status ekonomi menengah, rendah, dan tinggi dengan partisipasi aktif 12 orang pada status menengah, 3 kurang aktif, dan 5 sangat aktif. Pada kelompok ekonomi rendah ada 8 orang aktif, 11 orang kurang aktif, dan 1 sangat aktif. Sedangkan ekonomi tinggi 8 orang aktif, 1 orang kurang aktif, dan 11 orang sangat aktif. Kemudian, frekuensi harapan E atau expected. Tabel harapan merupakan jumlah responden yang seharusnya muncul apabila tidak ada hubungan antara kedua variabel. Nah, pada hasil yang diperoleh itu terlihat semua kelompok, baik itu menengah, rendah maupun tinggi, partisipasi aktifnya itu 9,33, kurang aktif 5, dan sangat aktif itu 5,67. Artinya apabila status ekonomi tidak berhubungan dengan partisipasi keagamaan, maka setiap kelompok diperkirakan memiliki jumlah tersebut. Semakin besar selisih antara data asli dan data harapan, maka semakin besar nilai chi-square. Nah, pada hasil chi-square tertulis min E sama dengan 5. Artinya, semua nilai expected frequency itu minimal 5. Dengan demikian, syarat penggunaan uji chi-square telah terpenuhi, yang berarti hasil analisis ini dapat dipercaya. Demikian pemaparan hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.